warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ria Hebieni dalam acara News Update. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan digitalisasi pembayaran non tunai di Palembang ya, atau di Sumsel secara keseluruhan. Di Sumsel aja boleh. Di Sumsel ya. Jadi saya ulang lagi, temanya adalah perkembangan digitalisasi pembayaran non tunai di Sumsel. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita di tempat yang istimewa ini. Kita biasanya shootnya di Geraha Tribun. Kali ini kita mengambil tempat di Hotel Harper. Keren ya. Alhamdulillah udah hadir Ibu Eva Ariesti ya, Betul. Ariesti dari Bank Indonesia. Jadi Bu Eva Ariesti khusus akan bicara tentang pembayaran non tunai ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya. Mungkin kita awali dulu pembicaraan kita dengan apa itu pembayaran non tunai, dengan background pembandingnya juga ada pembayaran tunai. Silakan Bu Eva. Oke, terima kasih. Dengan Bu Yeni aja ya Bu ya, lebih akrab ya. Oke, selamat sore lah ini Bu ya. Sore pemirsa Tribun di Sumsel dan dimanapun berada. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh Bu Yeni, dan topik hari ini kita pembahasan tentang sistem pembayaran non tunai gitu ya Bu ya, atau digitalisasi lah ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu pemirsa dan pemirsa lainnya yang bukan Bapak Ibu gitu Bu ya. Jadi kalau pembayaran di Indonesia dan di dunia itu ada pembayaran tunai dan non tunai. Nah, kalau tunai itu memakai uang kartal gitu ya. Uang kartal itu seperti yang udah biasa kita gunakan sampai dengan saat ini, yaitu ada uang logam, ada uang kertas. Nah, kalau non tunai gimana? Kalau non tunai itu yang selain penggunaan uang kartal, yaitu misalnya pakai kartu, bisa debit, bisa kredit, kemudian lewat transfer, baik itu clearing, RTGS dan yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan yang sekarang lagi kekinian Bu, lewat kris. Kris ya. Iya gitu. Jadi kris ini sebagai pemersatu Bu, pemersatu semua dompet digital. Kalau dulu satu merchant itu harus dijejerin tuh, ada GoPay, ada OVO gitu ya, dan lain-lain. Nah sekarang merchant atau pelaku usaha cukup satu aja nih yang ditaruh di tempat usahanya. Jadi pembeli atau konsumen dengan yang memiliki dompet digital apapun itu bisa scan si akunnya atau si dompet digitalnya si merchant itu gitu. Gampang banget. Di mobil BMK-nya misalnya bank apapun tetap bisa pakai ya. Iya, kalau dulu harus sama Bu. Jadi misalnya saya konsumen punyanya OVO, sedangkan pelaku usaha punyanya GoPay, itu saya nggak bisa nge-tap, nggak bisa bayar pakai kris di punyanya si merchant gitu. Kalau sekarang kris ini ibarat bahasa Indonesia, jadi pemersatu seluruh bahasa. Nah, seluruh bahasa dompet digital tadi itu disatukan dengan kris. Gitu. Oke, jadi lebih praktis. Betul. Kemana-mana nggak perlu pakai uang tunai ya, nggak perlu bawa uang tunai. Terus nggak perlu bawa banyak HP atau banyak akun, nggak perlu buka akun di dompet digital manapun, cukup satu aja udah bisa digunakan untuk dompet digital apapun. Oke, kita masuk ke pertanyaan inti ya. Oke. Jadi apa saja tantangan dalam percepatan penggunaan pembayaran non tunai di Sumsel ini? Di Sumsel ini ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara soal tantangan Bu, tantangan itu pastinya akan berbeda-beda untuk di setiap daerah gitu Bu ya. Nah kalau Sumsel secara keseluruhan berdasarkan pengamatan kami, kemudian hasil koordinasi kami dengan pemerintah daerah, yang pertama itu yang menjadi tantangan dalam perluasan digitalisasi pembayaran itu adalah kurang meratanya infrastruktur terkait dengan digitalisasi ini Bu. Jadi misalnya kita bicara kayak ke Pagar Alam atau Empat Lawang, nah itu masalah infrastruktur. Misalnya seperti sinyal internetnya. Kemudian kalau di Empat Lawang beda lagi Bu, masalahnya itu ditambah dengan seringnya mati lampu. Nah, kenapa seringnya mati lampu bisa berpengaruh? Karena pada saat si pemerintah daerah ini ingin menerapkan
belanjanya atau pendapatannya dengan menggunakan digital, itu terkendala sistemnya kadang on, kadang off, tergantung si listriknya tadi. Nah, jadi infrastruktur digital ini selain dari sinyal internet juga diharapkan bisa didukung dengan kelistrikan yang memadai gitu. Nah, kemudian selain infrastruktur, apalagi gitu ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi ya, waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum acara mulai, Bu. Jadi literasi di masyarakat ini beda-beda gitu ya. Jadi ada yang sudah paham kelebihan, keunikan, kemudian manfaatnya dari penggunaan non tunai, terus kerugiannya kalau kita pakai uang tunai gitu, nah ya. Jadi literasi yang berbeda-beda ini juga sebagai salah satu tantangan, Bu. Misalnya nih dari kita Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran sudah berupaya meningkatkan sistem untuk mendorong digitalisasi. KRIS ini terus diperbaiki, terus ditingkatkan fitur-fiturnya, kemudian juga bahasa di belakang layar nih Bu untuk transaksi non tunai itu udah kita usahakan sebaik mungkin. Tapi apabila masyarakat masih menganggap, aduh saya nggak yakin ya kalau bayar pajak itu belum kasih uang cash gitu ya. Kalau cuma lewat HP aja kok kayaknya rasanya belum diterima deh sama pemerintah. Nah itu masalah literasi. Kemudian yang ketiga itu masalah kebiasaan. Ini biasanya bukan mau ini Bu yang mendiskreditkan para baby boomer, tapi biasanya cenderung orang-orang lama karena udah terbiasa dari lahir sampai udah tua memakai uang kartal, uang cash gitu. Jadi pada saat diperkenalkan dengan sistem pembayaran non tunai itu mereka langsung kayak nggak usah deh, saya udah biasa sama yang cash gitu. Jadi kebiasaan itu juga bisa mendorong sehingga pembayaran non tunai ini nggak terjadi gitu ya Bu ya. Nah kemudian juga ada masalah kalau kita lihat sekarang ini Bu, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi. Nah itu juga jadi salah satu tantangan karena tidak dapat kita hindari Bu, pengaduan konsumen ke Bank Indonesia, ke OJK itu juga masih ada beberapa terkait dengan masalah keamanan di pembayaran non tunainya. Namun tentu saja ini menjadi salah satu masukan ya Bu ya untuk Bank Indonesia, untuk otoritas sistem pembayaran untuk terus memperbaiki. Dan sudah ada juga jalurnya bagi masyarakat yang mengalami kendala atau mengalami kerugian nih terkait dengan sistem keamanannya, sistem pembayarannya itu gitu. Nah itu sudah ada jalur-jalur untuk melakukan pengaduan, kita cari solusinya gitu Bu. Sejauh ini apakah cukup banyak pengaduan soal kepercayaan transaksi non tunai ini? Kalau bicara Sumsel Bu, Sumsel itu tidak terlalu banyak sih Bu. Jadi 1 tahun itu mungkin sekitar 30-an pengaduan aja gitu ya. Dan itu rata-rata misalnya kayak ada salah satu dompet digital, si konsumen ini merasa udah terpotong nih padahal dia nggak melakukan transaksi. Nah pada saat kita dari Bank Indonesia memfasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak dompet digitalnya, itu akhirnya dompet digitalnya melihat lagi transaksinya, waktunya, dan ternyata memang harusnya tidak terpotong nih saldonya, dikembalikan. Itu sejauh ini ada solusinya lah, Bu. Solusinya cukup menjawab ya klaim dari pengguna non tunai ini ya. Iya Bu. Oke. Pelanjut langsung kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana Bank Indonesia Sumsel mendorong masyarakat khususnya di daerah untuk lebih memilih pembayaran non tunai. Oke. Nah, mendorong. Kalau kita lihat tentunya kalau ditanya tentang upaya yang dilakukan pasti kita akan melihat dari tantangan, dari kendala yang dihadapi gitu ya Bu. Jadi upaya yang dilakukan berusaha menjawab itu gitu ya Bu ya. Nah kalau soal literasi tadi kami dari Bank Indonesia bersama-sama dengan perbankan, bersama-sama dengan penyedia jasa pembayaran lainnya, misalnya seperti Postpay gitu ya, OVO gitu, dan yang lainnya itu kita bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat Bu. Bentuknya gimana? Bentuknya ada yang langsung ke masyarakat dalam event-event untuk masyarakat umum gitu ya. Misalnya seperti yang kami lakukan saat ini tuh ada Gebiar KRIS, gerakan bersama masyarakat perluas akseptasi KRIS. Bank Indonesia udah lakukan di Kota Lubuk Linggau, kemudian di Musirawas dan Prabu Mulih. Ini next di sekitar tanggal 6 Desember kita akan lakukan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, gitu di Sekayu. Nah, kemudian selain itu kami juga
menyelenggarakan event kayak bazar di mall. Kenapa pilih mall? Karena di mall itu kan orang tanpa diundang pun pasti udah datang gitu kan Bu. Nah, kita ada event tahunan namanya Digital Kitogalo. Oh ya. Digital Kitogalo ini dalam rangka Pekan Kris Nasional, kita mengundang para penyedia jasa pembayaran itu untuk buka booth sama UMKM yang sudah menggunakan kris. Sehingga di sana masyarakat bisa langsung mengalami atau experience untuk menggunakan kris. Betapa mudahnya ya, tinggal tap transaksinya selesai gitu. Nah, kemudian juga selain terkait dengan literasi, Bank Indonesia juga melakukan kemitraan Bu dengan perbankan dan dengan pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya Bu Yeni ini pernah dengar ada Sumsel dapat penghargaan terbaik kedua provinsi di Championship TP2DD gitu ya. TP2DD ini adalah tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Nah, tahun ini Provinsi Sumsel khususnya TP2DD Provinsi Sumsel mendapatkan 2 penghargaan Bu. Yang pertama terkait dengan terbaik kedua tingkat provinsi, dan yang penghargaan keduanya adalah Rookie of the Year. Terbaik 1. Itu penghargaan yang memberikan penghargaan itu langsung dari pemerintah Bu, harusnya presiden, tapi kemarin diwakilkan oleh Menteri Menko Perekonomian. Iya, jadi kemudian Linggau juga dapat Rookie of the Year. Jadi, nah itu adalah salah satu bentuk bahwa kemitraan yang dilakukan dengan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah itu kita mendorong melalui TP2DD ini supaya pemerintah ayo layanan-layanan kalian ke masyarakat itu non-tunaikan, didigitalisasi, sehingga kalau masyarakat sudah dimudahkan untuk bayar pajak, untuk bayar samsat, jadi mereka juga dari mana dan kapan saja saya bisa bayar pajak, saya bisa bayar samsat gitu ya. Jadi ini juga mendorong pendapatan dari daerah. Kemudian terkait dengan kemitraan lainnya yaitu dengan perbankan, kita juga mendorong nih para perbankan untuk memberikan sweetener kepada masyarakat, misalnya kayak BPD ya, BSB itu Bu. Mereka sering mengadakan program dengan menggunakan kris cukup bayar Rp1 misalnya gitu, kris BSB. Nah, kemudian kita juga ada program edukasi khusus tentang kris gitu. Itu ke segmen akademisi, kemudian kepada kalangan anak sekolah yang di tingkat SMA ke bawah, kemudian di kalangan ibu-ibu juga kita lakukan, di kalangan komunitas agama, misalnya kayak di masjid, gereja itu juga kita laksanakan. Gitu, Bu. Bahkan orang mau sedekah aja pakai kris ya. Iya. Tapi satu pesan kami Bu dari Bank Indonesia, garda terdepan untuk perlindungan data, keamanan dari digitalisasi ini adalah konsumen itu sendiri Bu. Misalnya pada saat kita scan kris, kita harus lihat dulu apakah nama yang muncul itu sesuai dengan nama yang akan kita bayarkan gitu, atau kita di masjid benar nggak ini atas nama masjid ini. Karena kalau misalnya scan terus langsung pencet oke aja, ternyata itu adalah tempelan krisnya. Penipuan, penipuan. Ada oknum yang jahil gitu. Betul Bu. Mungkin ada lagi terkait dengan bagaimana Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran non tunai. Udah cukup. Kalau untuk beralih ke pembayaran non tunai, pastinya kita selalu Bu mengedepankan apa sih manfaatnya kalau menggunakan non tunai itu. Misalnya gini Bu, kalau Bu Yeni seorang pengusaha, Bu Yeni pakai pembelian bahan baku dengan non tunai. Kemudian Bu Yeni juga menjual dengan non tunai. Nah itu Bu Yeni nggak dapat kemudahan, nggak perlu bayar akuntan lagi nih. Kenapa? Karena Bu Yeni akan punya catatan atau pembukuan dengan otomatis gitu ya. Jadi ngelihat, wah ini transaksiku hari ini tuh pembelian sekian, pengeluaran sekian, penjualan sekian, sehingga dapat nih, oh ternyata saya punya laba sekian. Nah itu satu. Terus yang kedua adalah Bu Yeni tuh akan dapat track record yang baik dari perbankan, karena perbankan akan melihat nih, wah ini usahanya Bu Yeni sebulan bisa menghasilkan A rupiah, sehingga kalau Bu Yeni dikasih pembiayaan atau pinjaman sebesar B rupiah, Bu Yeni sanggup mencicil per bulannya berapa. Nah itu dapat kemudahan-kemudahan. Bisa ngelihat apa, buat BI checking lebih gampang kali ya. Nah kalau sekarang namanya SLIK Bu, SLIK ya, Sistem Informasi Layanan Kreditur. Gitu. Itu sangat membantu mungkin ya. Iya, kalau SLIK beda lagi Bu. Kalau SLIK itu untuk melihat informasi kreditnya si
warga negara gitu ya, atau si nasabah atau debitur gitu. Sehat nggak kreditnya? Sehat nggak? Ada pernah macet nggak gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut mungkin ya. Siap, nah ini kayaknya bahas soal UMKM terkait dengan non tunai. Okay. Jadi UMKM dan pedagang kecil sepertinya ada program khusus untuk meningkatkan acceptance dan awareness masyarakat terkait dengan kris ini mungkin ya. Mungkin Mbak Eva bisa cerita lebih detail. Oke, jadi kalau terkait dengan UMKM, apa nih kemudahan yang diberikan oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, untuk sampai dengan saat ini tuh saya lupa ingat ya Bu ya. Jadi kris untuk usaha mikro, kalau dulu tuh 100.000 ke bawah, transaksi 100.000 ke bawah itu belum dikenai merchant discount rate. Oh iya. Nah, gitu. Kalau sekarang nanti saya cek lagi Bu ya. Sepertinya dengan transaksi sampai dengan 500.000 gitu masih belum kena MDR-nya gitu. Oh iya. Ini ada istilah kris jelajah Indonesia. Mungkin Mbak Eva bisa cerita. Oke. Nah, jadi gini Bu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka edukasi ke masyarakat terkait dengan non tunai, khususnya dengan terutama dengan kris, itu kita kemarin dapat mandat nih dari BI Pusat untuk mengadakan kris jelajah Indonesia serentak nih di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi khusus untuk Sumsel kita mengadakan kris jelajahnya itu melibatkan anak-anak muda nih Bu. Nah, jadi anak-anak muda ini kita bentuk berkelompok 2-3 orang, kemudian mereka akan diberikan misi, misalnya ke pasar empek-empek kemarin kami ngadain misi, untuk kalian mengajak sekian masyarakat untuk menggunakan kris. Tolong difoto buktinya. Nah ini sebagai salah satu bentuk mereka untuk mengajak masyarakat sebenarnya mengenalkan kris. Kemudian ada juga misi mereka melakukan edukasi tentang kris di Jembatan Ampera. Nah, di situ juga jadi kepanjangan tangan Bank Indonesia untuk melakukan edukasi kris gitu, Bu. Artinya apa? BI menggerakkan generasi muda gitu ya, untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan kris. Betul, Bu Yeni. Terus ada lagi aksi kris tadi yang dijelasin yang awal mungkin ya. Nah, kalau aksi kris ini sebenarnya kompetisi untuk perbankan. Kenapa kita perlu kompetisikan? Jadi sebenarnya para perbankan di Sumsel dan di tempat lain, Bu, itu semua sudah semangat nih untuk mendorong penggunaan kris gitu. Nah, kita pengen mengapresiasi para perbankan tadi dengan kita lakukan kompetisi. Kita bandingkan program-program krisnya si perbankan, kemudian kita juga bandingkan jumlah akuisisi krisnya si perbankan. Nah, bank dengan jumlah bank yang terbaik lah ya, bank yang terbaik dalam mendorong penggunaan krisnya kita berikan apresiasi gitu. Lanjut ke Digital Kita Galo. Saya dengar Digital Kita Galo, mungkin bisa dijelasin. Nah, Digital Kita Galo ini Bu, bukan Digital Kita Gilo ya Bu ya? Bukan. Digital Kita Galo ini untuk tahun 2024 itu udah kali kelima. Nah, kali kelima. Dalam Digital Kita Galo yang kali keempat tahun 2023 dan tahun ini, itu kita bentuk edukasi ke masyarakat adalah dengan bazar, kemudian ada talk show di dalamnya, kemudian kita ada juga perlombaan-perlombaan terkait dengan kris. Nah, di hari terakhir kita undang artis nih untuk mengapresiasi masyarakat Palembang dan Sumsel gitu ya, yang sudah mengikuti kegiatan Digital Kita Galo di hari terakhir gitu. Nah, jadi dalam Digital Kita Galo ini kita kemas seluruh metode kita untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan digital, pembayaran digital dengan berbagai cara gitu Bu. Lomba, kemudian talk show, kemudian ada open booth gitu. Jadi experience masyarakat untuk menggunakan kris juga kita apresiasi dengan kalian donasi Rp1 kami ganti dengan souvenir gitu. Itu juga mendorong, ternyata animonya masyarakat Palembang itu cukup tinggi Bu. Iya. Digital Kita Galo menarik ya, namanya menarik gitu. Iya, udah tahun kita kelima. Semua digital gitu ya Bu. Iya, udah tahun kelima berarti kan. Betul Bu. Mudah-mudahan lebih populer lagi di masa mendatang. Bu ya, mohon dukungannya ya Bu Yeni. Iya, pasti kita dukung. Yang berikutnya pertanyaannya yang sangat menarik yaitu manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan makin masif pengguna kris gitu ya, atau pengguna pembayaran non tunai, di antaranya kris. Di antaranya kris gitu ya.
Oke, jadi manfaatnya apa sih gitu Bu ya, bagi masyarakat yang menggunakan kris dan bagi pelaku usaha. Nah kalau kita sebagai konsumen, pemirsa sekalian, manfaatnya banyak ya. Jadi yang pertama kita nggak perlu bawa uang cash, berarti kita terhindar dong dari namanya tingkat kejahatan kayak copet gitu ya, atau rampok gitu. Nah kemudian itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih ini Bu, kayak waktu COVID kemarin kan kita selalu khawatir soal bersentuhan atau bertatap muka yang terlalu dekat gitu ya. Nah, dengan penggunaan digital pembayarannya atau dengan kris lah ya, itu kita terhindar lebih apa sih namanya itu lebih Bu? Lebih higienis gitu ya, lebih higienis. Steril. Nggak perlu kontak dengan si penjual, tapi kita cukup scan aja dari jauh gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga kita bisa lebih menata keuangan ya Bu. Jadi kita pada saat kita mau bayar, kita juga udah tahu nih misalnya nanti bisa cek saldo langsung. Soalnya kalau pegang uang cash katanya sih begitu udah keluar dari bank atau dari rekening itu akan tidak kembali ya Bu ya. Jadi daripada sugestinya gitu ya. Jadi kalau uang udah di tangan itu pasti habis gitu ya. Nah, jadi kalau dengan pembayaran non tunai berarti kita akan lebih ini dong ya, mengeluarkan uangnya lebih hati-hati gitu ya. Karena bisa cek saldo langsung. Nah, kemudian kemudahan lainnya apa ya? Lebih cepat kali ya Bu ya, nggak perlu nunggu kembalian. Misalnya kayak di Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi kadang antriannya panjang karena nggak ada kembalian. Terus kadang-kadang dulu kami pernah dapat info tuh dari masyarakat ada beberapa toko yang ngasih kembalian dengan permen. Nah gitu ya. Jadi itu nggak banget deh kalau sekarang ya. Nah kemudian kalau buat pelaku usaha apa manfaatnya? Nah kalau buat pelaku usaha itu lebih banyak lagi Bu. Karena yang pertama tadi sudah saya sempat jelasin sedikit, jadi pelaku usaha akan punya pembukuan otomatis gitu ya. Jadi kalau melakukan pembayaran untuk beli bahan baku, kemudian untuk penjualannya dengan non tunai, otomatis dia akan punya riwayat transaksi. Nah di situ bisa jadi untuk alat pembukuan. Nah kemudian yang kedua dia akan dapat kemudahan, udah punya nih portofolio ke banknya gitu ya. Jadi banknya akan bisa melihat tingkat pendapatannya, tingkat kalau misalnya dikasih pembiayaan akan mampu mengembalikan nggak sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya adalah kekinian Bu, memperluas jangkauan akses untuk si pasarnya. Jadi kalau udah non tunai berarti siapapun dimanapun, kalau dia udah masuk e-commerce apalagi Bu ya, itu bisa belanja barangnya dia tanpa perlu datang ke tokonya. Dan yang keempat adalah lebih efisien, apalagi UMKM atau pelaku usaha yang tidak punya galeri gitu ya Bu ya. Jadi dia cukup dari rumah aja bisa sambil ngurusin keluarga, tapi tetap bisa punya usaha. Jadi kan udah nggak keluar uang sewa toko, kemudian nggak bayar staff gitu ya, karyawan yang langsung buat jaga sehari-hari, tapi udah bisa jualan. Jadi banyak banget kan Bu kemudahannya. Ada yang toko-toko, saya pernah ke mall itu, jadi mereka offline ya, tapi bayarnya harus non tunai. Jadi mereka tidak menerima tunai. Jadi lebih aman, mungkin karena apa? Ownernya lagi kemana, jadi karyawan dipercayakan pada karyawan. Karena prinsipnya gini Bu katanya. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang bisa jalan-jalan. Nah, buat menjamin si transaksinya itu tidak ada penggelapan mungkin ya dari staffnya gitu, dari oknum, lebih aman, nggak simpan uang cash juga di toko, lebih baik non tunai kan Bu ya. Lebih aman dan praktis. Iya. Oke, selanjutnya kita lebih dalam lagi nih dengan kris ya. Jadi apa saja itu fitur kris yang ada saat ini? Mungkin bisa dijelasin ya Mbak Eva. Oke, jadi kalau fitur kris yang saat ini Bu, kita ada MDR ya Bu ya. Kita bicara dulu tentang MDR-nya gitu ya. MDR ini adalah merchant discount rate. Ini biaya sebenarnya. Iya, ini harusnya tuh biaya yang dibebankan kepada si merchant. Merchant tuh pelaku usahanya Bu. Nah, dan ini edukasi nih Bu buat masyarakat, jangan pernah mau membayar kalau misalnya si penjual itu bilang, "Ibu pakai kris ya, berarti Ibu kena charge sekian." Nah, itu jangan pernah mau Bu, karena itu harusnya dibayar oleh si merchantnya, bukan oleh konsumen. Gitu. Yang ada malah kalau bayar pakai kris diskon 10%. Nah, itu baru bagus ya Bu ya. Nah, jadi
Kalau di sini, nah ini saya baru baca Bu, jadi di usaha mikro itu kalau transaksi sampai dengan 100.000 itu tidak kena atau 0% MDR-nya. Oh iya. Nah ini kemudahan untuk bagi para pelaku usaha mikro. Kemudian kalau lebih dari 100.000 itu kena 0,3%. Ini nggak gede kok Bu. Sebenarnya kalau dari uang 1 juta dikali 0,3% kan cuma Rp300 ya Bu ya. Oh, berarti misalnya usaha UMKM ada yang beli misalnya 100.000, ada ini 0,7% berarti 0,3%. Oh ya 0,3% berarti untuk mikro ya. 100.000 0,3%-nya dipotong gitu. 0,3% dari 100.000 iya. Dipotong. Berarti kan cuma 30 rupiah ya? Iya 30 rupiah. 30 rupiah kalau dari 100.000 kan Bu. Oh, gitu. Kecil banget kan dibandingkan manfaatnya ya Bu ya. Iya. Nah kemudian untuk kris ini Bu kita juga punya namanya kris tuntas. Oh iya. Kris tuntas ini jadi memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis transaksi Bu. Iya. Jadi bisa sebentar ya Bu. Jadi bisa tarik tunai, kemudian bisa setor tunai juga. Dan kemudian bisa transfer juga antar pengguna kris. Oh, masyarakat bisa, misalnya ada satu UMKM dia melayani kris tuntas. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang mau narik uangnya melalui kris bisa? Bisa Bu. Jadi kris tuntas ini sebenarnya sebutan untuk penambahan fitur kris oleh Bank Indonesia. Tadinya kan kalau kris itu cuma bisa buat bayar gitu. Nah, akhirnya dikembangkan lagi oleh Bank Indonesia. Jadi, dengan kris sekarang kalian bisa tarik saldonya. Misalnya Ibu punya dompet elektronik di Shopee Pay misalnya gitu Bu ya. Terus Ibu pengen ada kebutuhan uang cash nih. Ibu bisa tarik Bu. Kalau dari bank misalnya? Kalau dari bank, Ibu punya mobile banking misalnya. Oh, mobile banking. Bisa banget Bu. Melalui kris. Kalau mobile banking kan Ibu tinggal datang ke ATM. Kalau dengan krisnya juga bisa. Kalau misalnya di desa nggak ada ATM, ada kris, bisa nggak? Bisa lewat ini Bu. Kita kan ada namanya layanan keuangan digital atau LKD. Jadi itu biasanya warung-warung. Nah, itu warung-warung juga bisa melayani. Kalau Ibu mau tarik di sana, kemudian nanti Ibu, misalnya Ibu dengan saya nih kita ada transaksi, Ibu mau transfer ke saya lewat kris bisa juga. Gitu Bu. Jadi tinggal scan antar handphone gitu Iya, ya. benar. Ibu tinggal scan kode QR-nya aja. Nah, kemudian ada juga kris cross border. Nah, kris cross border ini buat antar negara Bu. Jadi misalnya kayak Ibu datang ke Singapura nih, nggak bawa dolar gitu ya, mau belanja. Nah, di Singapura tuh juga kita udah bisa pakai M-Banking. Misalnya Ibu pakai M-Banking Bank A gitu ya, terus tinggal scan pakai krisnya kirim fotonya aja pelaku gitu. Usaha enggak, scan krisnya. Jadi dia ada kode QR nih, penjual di Singapura. Ibu scan aja, bisa langsung kepotong saldonya Ibu. Iya. Ada yang cerita pernah dikirim barcode-nya kris via ini handphone. Nah, itu namanya kris tanpa tatap muka Bu. Iya, jadi dia tinggal scan aja. Bisa kayaknya. Benar, kirim transfer uang gitu ya. Nah, jadi itu salah satu jenis kris lagi Bu. Jadi kris itu terbagi 2 jenis juga, ada kris tatap muka dan kris tanpa tatap muka. Kalau tatap muka itu bisa kita konsumen yang men-scan kode QR-nya si penjual, bisa juga penjual kayak kita di Alfamart, penjual yang nge-scan kris kita gitu. Nah, itu namanya kris tatap muka. Kemudian kalau tanpa tatap muka yang seperti Ibu bilang, kita dikirimin foto krisnya, foto kode QR-nya aja. Iya, itu bisa juga. Berarti transfer sangat praktis ya. Praktis banget. Asal kita percaya itu memang punya yang mau kita transfer. Iya, makanya harus dicocokkan dulu nama usahanya dengan nama di krisnya nanti. Iya. Sangat menarik. Maksudnya pemirsa udah mulai ini nih, yang tadinya lebih suka tunai gitu ya. Lebih suka tunai, sekarang udah tertarik nih gitu buat non tunai. Iya, syukurlah. Pertanyaan berikutnya nih, jadi pencapaian target transaksi kris di Sumsel tahun 2024. Nah, kita bicara soal pencapaian target transaksi kris di Sumsel tahun 2024. Jadi kendalanya mungkin ya, kendala yang dihadapin apa, terus solusinya gimana gitu. Oh gitu ya Bu. Oke, kalau kita bicara pencapaian Bu, kalau dari data itu kami dari Bank Indonesia di Sumsel ini mendapatkan target dari kantor pusat kami Bank Indonesia itu untuk Sumsel kalian
ada target ya, 27,3 lah, 27,3 juta transaksi kris selama 2024. Nah, puji Tuhannya itu kita per bulan September itu udah lebih Bu, bahkan sampai 188% dari target. Oh, berapa ratus hampir, persen? Hampir 2 kali lipat dari target, iya. Jadi 188% ya? Iya, hampir 200% kan, hampir 2 kali lipatnya dari target. Jadi dari target 27 juta kita udah 54 juta tuh Bu, yang udah realisasi transaksinya. Nah kemudian kalau dari nominal itu mencatatkan ada pertumbuhan sebesar 250% Bu. Oh, luar biasa. Dibandingkan tahun lalu. Jadi September tahun 2024 dibandingkan 2023 September itu tingkat pertumbuhan krisnya sudah lebih dari 2 kali lipat, 250%. Secara nominal tercatat itu sekitar 6,55 triliun gitu Bu. Banyak sekali. Iya. Nah, kalau tadi kendala yang Ibu tanya ya Bu ya. Nah, tentunya pada saat Bank Indonesia di Sumsel ini melakukan perluasan dan percepatan untuk digitalisasi pembayaran terutama kris nih, kita masih menghadapi beberapa kendala itu Bu. Ya pertama masih sama seperti yang di awal tadi, itu adanya kurangnya adopsi Bu dari di daerah terpencil. Kenapa? Karena memang infrastrukturnya masih kurang gitu. Jadi si debiturnya bilang, ya gimana kami mau pakai? Saya aja mau buka internet aja susah gitu kan. Nggak lancar ya? Iya, padahal kalau mau scan kris itu sudah harus sinyal internetnya on dan hijau ya. Kalau misalnya kita di M-Banking itu kan harus hijau. Nah itu yang pertama kendala. Kemudian yang kedua, literasi masyarakat juga masih belum tinggi ya Bu ya. Jadi di pedesaan tuh kayak ayam sama telur Bu. Mana yang duluan? Mau merchantnya duluan yang kita dorong atau mau si debiturnya gitu. Jadi kalau merchantnya nanti dibilang, Bu kenapa nggak pakai kris? Gimana mau pakai kris? Nggak ada yang mau bayar pakai kris. Kalau debiturnya kita tanya, gimana saya mau pakai kris? Orang nggak ada yang jualan pakai kris, nah gitu kan. Jadi memang ini tantangan Bu. Jadi dua-duanya harus didorong bersamaan gitu ya. Selain dari tadi infrastruktur. Dan yang ketiga adalah masih ada resistensi dari pelaku usaha kecil gitu, karena mereka nggak biasa. Kok saya ngerasa kayak nggak jualan, kayak nggak terima uang gitu kalau nggak bayar, nggak terima uang tunai gitu. Nah itu ada juga Bu, masih kendala resistensi seperti itu gitu. Belum lagi yang baby boomers tadi ya. Yang lebih tapi suka baby boomer sekarang sudah jago-jago. Udah jago-jago ya? Iya, contohnya kayak bapak saya. Udah bisa pakai Grab, pesan sendiri. Udah lebih ini apa? Kekinian berarti. Iya, Bu. Baik, kita lanjut nih. Jadi ini baik lagi ke visi Bank Indonesia dalam jangka panjang terkait dengan sistem pembayaran di Sumatera Selatan. Oke, jadi kalau ditanya tentang visi Bank Indonesia khususnya di Sumsel nih Bu ya, jangka panjangnya terkait dengan sistem pembayaran, tentunya kami mengacu kepada blueprint sistem pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 gitu. Nah di dalam BSPI 2030 ini dicatatkan bahwa penguatan konfigurasi ekonomi keuangan digital atau kita singkat EKD itu Bu, itu akan difokuskan pada yang pertama adalah stabilitas dari infrastruktur sistem pembayarannya sendiri gitu. Kemudian yang ada di Bank Indonesia maupun yang ada di industri gitu. Supaya nanti pada saat masyarakat ini makin masif nih yang mau pakai digitalisasi pembayaran gitu ya. Jadi infrastruktur di Bank Indonesianya dan di industrinya udah siap gitu Bu. Jadi selain kita edukasi, kita juga menyiapkan diri kan Bu supaya stabil infrastrukturnya. Kemudian juga kita masih terus nih Bu melakukan penataan struktur industri sistem pembayaran yang bisa terintegrasi antara bank sama fintech. Fintech ini financial technology gitu ya Bu ya, di luar bank. Kemudian kita juga tetap melakukan penguatan surveillance dan manajemen resiko. Termasuk keamanan cyber dan pelindungan konsumen Bu. Iya, karena tadi kan khawatirnya itu pada saat konsumen ada yang tidak percaya, ini akan meneruskan nih mulut ke mulut gitu kan. Nanti kalau sudah meneruskan mulut ke mulut kan resikonya besar ya Bu ya. Jadi resistennya banyak nih yang resisten. Nah kemudian kita terus juga melakukan kolaborasi Bu dalam inovasi dan akseptasi digital di bidang sistem pembayaran ini.
Kemudian juga kita mengembangkan data sistem pembayarannya yang end to end dari masyarakat sampai dengan Bank Indonesia untuk kepentingan nasional, karena data yang baik juga akan menghasilkan kebijakan yang pas gitu ya Bu ya. Nah itu Bu. Iya. Lanjut lagi nih ke Bank Indonesia lagi, khususnya di Sumsel, pastinya menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan ya. Iya Bu. Termasuk perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat mungkin ya. Nah mungkin gimana nih BI menghadapi tantangan ini? Iya Bu. Jadi kalau kita bicara tantangan ini memang kadang ada yang udah diprediksi, ada yang ternyata belum diprediksi gitu, ternyata terjadi gitu Bu ya. Nah di sini melalui rumusan BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 ini, di situ kita juga sudah Bank Indonesia Pusat itu tim bersama dengan industri, asosiasi sistem pembayaran itu sudah melihat segala bentuk resikonya Bu. Nah jadi di BSPI 2030 ini juga dirumuskan nanti upaya-upaya yang perlu dilakukan Bank Indonesia untuk menjawab tantangan tadi. Misalnya kita dengan berkoordinasi dengan Kominfo gitu Bu ya, untuk mendorong penguatan infrastruktur digital di daerah yang lebih berdaya tahan gitu. Kemudian juga kami juga tetap berkoordinasi dengan industri perbankan maupun non perbankan yang ada dalam ekosistem sistem pembayaran ini untuk kita bergandengan tangan, saling mendukung untuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari terkait dengan implementasi dari digitalisasi pembayaran gitu Bu. Boleh Kak saya nanya sedikit? Iya Bu. Agak di luar dikit nih. Jadi kan banyak sekali kejahatan cyber ya terkait dengan pembayaran digital ya. Mungkin tertipu sih, itu lebih ke trik dari pelaku yang mungkin mengakali teknologi mungkin ya. Nah mungkin ini ada kaitan nggak dengan BI di sini? BI di sini diajak koordinasi nggak kalau ketika aparat menyelidiki kasus ini? Iya. Jadi nggak apa-apa kan saya tanya itu? Nggak apa-apa Bu. Jadi saya lupa nama satgasnya. Jadi satuan tugasnya ini terdiri dari Bank Indonesia, OJK, kemudian kepolisian, kejaksaan, juga pengadilan tinggi kalau nggak salah Bu. Nah ini kita tergabung sama perbankan, sama pemerintah juga sih. Nah di sini itu sama-sama membahas kayak kemarin kami dari Bank Indonesia pernah diajak untuk membahas kasus investasi bodong. Nah itu melibatkan ada salah satu oknum pejabat dari pemerintah daerah. Nah di situ kita sama-sama nih ngebahas. Jadi yang dipakai misalnya untuk kasus ini modusnya apa ya? Oh ternyata melibatkan layanan yang ada di bawah pengampunya itu Bank Indonesia gitu, atau di bawah OJK. Nah di sini kita sama-sama memberikan informasi untuk mendukung gimana solusi atau pemecahan kasusnya gitu. Mungkin baik lagi tadi ke nasabahnya ya, atau pengguna non tunai supaya tahu pasti yang dituju itu misalnya transfer yang dituju itu siapa, jadi tidak tertipu seperti tadi kita mau transfer ke siapa, terus yang terima siapa, nggak jelas kan? Iya Bu. Nah kalau saya Bu biasanya kalau edukasi kepada masyarakat, kepada umum ya, masyarakat umum khususnya Bu, itu saya pesan gini Bu, yang pertama jangan membuat PIN itu dengan tanggal lahir, karena itu paling gampang dilacak kan Bu. KTP kadang-kadang jangan sampai di-share di media sosial. Nah ini pernah kejadian, ada salah satu ART dari kenalan saya, dia taruh kartu ATM-nya bersama KTP-nya. PIN-nya adalah tanggal lahir. Ya udah habis uangnya. Nah, itu satu sama perampoknya. Terus yang kedua tadi, jangan pernah menyebarkan informasi nama ibu kandung kita, tanggal lahir kita, informasi yang bersifat pribadi di media sosial Bu. Karena itu jadi kalau misalnya udah punya data ibu kandung, punya nomor KTP, tanggal lahir, ya udah kan bisa dibobol gitu. Kemudian pesan berikutnya adalah jangan simpan PIN-nya itu di tempat yang gampang, misalnya di HP itu dicatatnya di mana gitu ya. Jadi kalau HP-nya udah dibobol ya udah habis semua misalnya gitu. Nah, kemudian atau dicatat, ditaruh dalam dompet,
dompetnya hilang bersama dengan kartu-kartu pembayaran lainnya habis juga uangnya kan Bu. Nah gitu. Jadi pesan kami adalah kita sendiri itu adalah garda terdepan untuk pelindungan data kita sendiri, pelindungan sistem pembayaran kita, dana-dana kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi itu untuk pengguna pembayaran non tunai ya, untuk orang yang lebih cenderung pembayaran non tunai itu tadi pesannya yang Mbak Eva sampaikan. Nah ini khusus untuk apa nih pesan BI khusus untuk memastikan keamanan transaksi kris dan melindungi konsumen dari potensi penipuan dengan menggunakan kris. Menggunakan kris. Kalau dengan menggunakan kris seperti yang kita obrolin tadi Bu, pada saat masyarakat menggunakan kris sebagai alat pembayaran, tolong dipastikan bahwa nama yang muncul di HP kita untuk membayar kris itu sesuai dengan nama yang memang kita tuju untuk membayar kris. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah menggunakan, kan saya pernah lihat video Bu, jadi katanya dia scan kris, tapi dia menggunakan scan krisnya itu pakai Google Lens, bukan pakai M-Banking atau dompet digitalnya, sehingga katanya kode QR-nya itu terhubung dengan link yang bisa masuk ke akun rekeningnya si nasabah gitu. Nah itu jangan gampang percaya juga dengan video-video yang beredar yang menakut-nakutin nih Bu tentang pembayaran digital gitu. Jadi pokoknya Bapak Ibu ingat kalau mau scan kris ya menggunakan M-Banking kita atau dompet digital kita, jangan menggunakan Google Lens atau menggunakan kamera HP gitu. Oke, jadi pesan kami dari Bank Indonesia kepada masyarakat Sumsel, terutama pemirsa dari podcast Tribun ini, yang pertama jaga keamanan data kalian dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadinya, jangan disebar ke medsos, nama ibu kandung juga ya. Kemudian yang kedua adalah pada saat menggunakan transaksi kris, itu pastikan nama yang tercantum di aplikasi pembayarannya sama dengan nama yang kita tuju. Misalnya pelaku usaha A, berarti yang muncul di aplikasi pembayaran kita juga adalah pelaku A. Nah kemudian nih, jangan pernah mau bagi konsumen untuk dikenakan charge pada saat melakukan pembayaran menggunakan kris ataupun lewat kartu ya. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya bilang, wah Bu kalau menggunakan kartu debit ini kena charge 2%. Nah itu tidak, sama sekali tidak boleh, karena ada peraturan Bank Indonesia yang menyatakan dengan jelas bahwa untuk merchant discount rate itu adalah tanggung jawabnya si penjual atau merchant. Nah kemudian yang ketiga adalah untuk transaksi sampai dengan 100.000 untuk di usaha mikro ya Bapak Ibu, itu tidak dikenakan MDR, artinya bebas biaya. Jadi selamat nih buat para pelaku usaha mikro, ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah, tidak dikenakan biaya sampai dengan transaksi 100.000 untuk pelaku usaha mikro. Kemudian per 1 Desember 2024 berlaku efektif, transaksi di usaha mikro sampai dengan 500.000 juga tidak dikenakan MDR. Sebagai penutup? Sebagai penutup ya. Sebagai penutup yaitu yang pertama, ayo kita menggunakan kris sebagai alat pembayaran digital kita, karena kris kekinian, kris lebih cemumuah Bu. Cepat, mudah, murah, dan aman. Cemumuah. Jadi kalau Bank Indonesia Pusat itu slogan untuk kris itu salah satunya cemumuah, cepat, mudah, murah, dan aman. Karena dengan pembayaran kris ataupun pembayaran non tunai lainnya, kita semua dapat terhindar dari resiko kejahatan keuangan ya. Resiko kejahatan keuangan terutama yang perampokan, pencopetan gitu ya. Oke, demikian ya Bu Yeni dan pemirsa Sumsel. Terima kasih banyak nih. Pastinya banyak sekali wawasan yang bertambah nih dengan menyaksikan podcast ini ya. Banyak sekali info yang bermanfaat yang disampaikan oleh Mbak Eva Ariesti dari Bank Indonesia. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin banyak nih pengguna aplikasi pembayaran non tunai. Termasuk diantaranya kris. Jadi tapi kris bukan aplikasi ya Bu ya? Bukan aplikasi ya? Karena kris ini menyatu dalam aplikasi-aplikasi
dompet digital ataupun pembayaran lainnya. Jadi KRIS-nya bukan aplikasi tapi sudah menyatu di aplikasi pembayaran gitu. Jadi yang dimaksud aplikasi itu ya OVO misalnya, ShopeePay itu aplikasi. Kalau KRIS itu adalah cara mungkin metode pembayarannya. Metode pembayaran. Oh iya. Mudah-mudahan ya. Makin populer, apalagi banyak sekali program dari BI untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan dari penggunaan KRIS ya. KRIS, ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatiannya. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.